Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Nurifki Amal Alvarez dengan NIM 126-204-202-108. Yang kedua, Fenty Mutmainah dengan NIM 126-204-201-046. Dan yang ketiga, Zulfa Afanada dengan NIM 126-204-203-177. Materi yang pertama adalah akidah. Pengertiannya, akidah berasal dari kata aqoda yaqidu aqdan yang artinya ikatan, simpul, erat, kokoh, dan kuat. Dan setelah terbentuk akidatan, artinya menjadi kepercayaan atau keyakinan. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam Majmu' Ar-Rasail. Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Sedangkan Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aqidah Al-Mu'min juga mengemukakan bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan dalam hati dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dari kedua pengertian yang diungkapkan Syekh Hasan Al-Banna dan dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami akidah secara jelas, yaitu 1. Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. 2. Keyakinan itu harus bulat dan penuh, tidak berbaur dengan keraguan dan kesamaran. 3. Seseorang yang telah meyakini kebenaran, maka ia harus bisa membuang jauh-jauh semua hal yang bertentangan dengan kebenaran yang diyakininya itu. 4. Akidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Selanjutnya ialah ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan lain-lain. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah adalah segala hal yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain-lain. Yang ketiga, ialah ruhaniyah. Ruhaniyah adalah segala hal yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Yang keempat, sam'iyah. Sam'iyah ialah segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti akhirat, azab kubur, alam barzah, dan lain-lain. Di samping sistematika di atas, pembahasan akidah juga bisa mengikuti sistematika rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya ialah fungsi akidah. Yang pertama sebagai dasar fondasi, kemudian menjadikan seseorang memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan ketentraman dalam mengabdi secara utuh kepada Zat yang Maha Besar. Kemudian sebagai filter penyaring budaya-budaya non-Islam, dan memberikan dorongan untuk senantiasa bergaul dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, syariah. Yang pertama, pengertian syariah. Syara'a, yashra'u, syar'an, yang artinya membuat undang-undang, menerangkan rute perjalanan, adat kebiasaan jalan raya. Syara'a, yashra'u, syuru'an, artinya masuk ke dalam air,
memulai pekerjaan, jalan ke air, layar kapal, dan tali panah. Syariah adalah segala hal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Semula, kata ini berarti jalan menuju ke sumber air, yakni jalan ke arah sumber kehidupan. Syariah menurut kata aslinya berarti jalan menuju mata air. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta, atau dengan pengertian lain, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ruang lingkup syariah. 1. Ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal atau hablum minallah yang terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. 2. Muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya atau hablum minanas dalam hal perdagangan, sewa-menyewa, simpan pinjam, warisan, dan lainnya. Yang ketiga, munaqahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, pernikahan, mas kawin, pemeliharaan anak, perceraian, dan lainnya. Yang keempat, jinayat, yaitu peraturan yang mengatur masalah pidana seperti pembunuhan, perzinaan, narkoba, khianat dalam berjuang, kifarat, diat, dan lainnya. Yang kelima, siyasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya, persaudaraan, tolong-menolong, musyawarah, keadilan, kepemimpinan, dan lainnya. Yang ketiga adalah fungsi syariah. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan untuk semua manusia berpijak dan berpedoman. Selain itu, fungsi syariah adalah menjadi media pola hidup di dunia agar bisa selamat sampai ke akhirat dan tidak tersesat. C. Akhlak. A. Pengertian. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah, maka hal ini disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji atau mahmudah. Jika kondisi batin itu jelek yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan akhlak yang tercela atau akhlak madmumah. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin daripada jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariah yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah memotivasi implementasi syariah Islamiyah, akan lahir akhlakul karimah. Maksudnya adalah akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariah Islamiyah telah diaplikasikan bertendensi akidah. Ruang lingkup pembahasan akhlak. A. Berakhlak kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tawaduk kepada Allah. B. Berakhlak kepada diri sendiri, yaitu dengan bersabar karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersikap benar, bersikap amanah, bersikap qanaah, atau menerima apa adanya. C. Berakhlak kepada keluarga, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, adil terhadap saudara, mendidik dan membina keluarga, pendidikan akhlak di lingkungan keluarga. D. Berakhlak kepada masyarakat, yaitu dengan mempertahankan persaudaraan, saling tolong-menolong,
bersikap adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, dan bermusyawarah. E. Berakhlak kepada alam atau lingkungannya, yaitu dengan memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan benar, dan memakmurkan alam. C. Fungsi akhlak. A. Membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. B. Membentuk manusia yang jujur, adil, dan berani. C. Membentuk manusia yang tabah dan percaya pada diri sendiri. D. Membentuk manusia yang suka tolong-menolong. E. Membentuk manusia yang saling menghormati. Kesimpulan, hal yang mendasar dalam Islam adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya, di mana dalam hal yang mendasar tersebut terdapat 3 bagian utama yang saling mengaitkan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah dasar atau akar dari segala perbuatan manusia, sedangkan syariah adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan wujud dari akidah. Dari penetapan akidah dan perwujudan yang berupa syariah, muncullah akhlak yang merupakan buah kebermanfaatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.